Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kesetimbangan kimia. Saya, Prinsezia Evangelista dengan anggota Putu Masnovalia, Baik Rizkia, Muhammad Randitya, dan Made Ardiaksa. Hari ini, kami akan menjelaskan pengertian dan sebuah eksperimen sederhana tentang kesetimbangan kimia dengan cara yang mudah dipahami. Bersama anggota kami telah menyiapkan materi yang menarik dan interaktif agar kalian bisa memahami dengan baik. Langsung saja kita mulai ya. Jadi, pengertian kesetimbangan kimia adalah kondisi di mana laju reaksi maju, pembentukan produk sama dengan laju reaksi balik, pembentukan reaktan, sehingga konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan seiring waktu. Pada titik ini, meskipun reaksi terus berlangsung secara dinamis, tidak ada perubahan neto dalam konsentrasi zat-zat yang terlibat. Kesetimbangan kimia terjadi dalam sistem tertutup dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan konsentrasi, suhu, atau tekanan sesuai dengan prinsip Le-Chatelier. Teori kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia terjadi ketika laju reaksi maju dan reaksi balik dalam sistem tertutup sama, sehingga konsentrasi zat-zat dalam reaksi tetap konstan. Reaksi ini bisa bersifat homogen atau heterogen. Kesetimbangan dipengaruhi oleh beberapa faktor sesuai dengan prinsip Le-Chatelier. 1. Konsentrasi. Menambah zat, reaksi akan menggeser kesetimbangan ke arah produk dan sebaliknya. 2. Tekanan. Tekanan tinggi menggeser kesetimbangan ke arah memiliki molekul gas lebih sedikit. 3. Suhu. Jika reaksi eksoterm, peningkatan suhu menggeser kesetimbangan ke kiri, sedangkan pada reaksi endoterm menggeser ke kanan. 4. Katalis. Mempercepat tercapainya kesetimbangan, tetapi tidak mengubah posisi kesetimbangan. Kesetimbangan kimia penting dalam industri, seperti produksi amonia dalam proses Haber dan berbagai reaksi dalam tubuh manusia. Tujuan Prakom 1. Memahami konsep kesetimbangan kimia melalui reaksi dinamis antara larutan CO, Cl2, HCl, dan AgNO3. 2. Mengamati perubahan warna sebagai indikator terjadinya pergeseran kesetimbangan kimia. 3. Menganalisis pengaruh penambahan reaktan pada larutan HCl dan AgNO3 terhadap pergeseran kesetimbangan. 4. Mempelajari pengaruh suhu terhadap kesetimbangan kimia dan menentukan sifat reaksi endothermic. Alat dan bahan. 1. 2 Erlenmeyers. 2. Larutan H2O. 3. Larutan COCl2 1M. 4. Larutan HCl 12M. 5. Larutan AgNO3 6M. Langkah-langkah. 1. Siapkan 2 buah Erlenmeyers, larutan H2O, larutan COCl2 1M, larutan HCl 12M, dan larutan AgNO3 6M. 2. Erlenmeyers pertama dituangkan larutan H2O sebanyak 100 m. 3. Kemudian dituangkan larutan COCl2 pada Erlenmeyers pertama yang sudah diisi larutan H2O sebanyak 100 m. 4. Selanjutnya Erlenmeyers pertama dituangkan ke Erlenmeyers kedua yang kosong sebanyak 25 m. 5. Kemudian Erlenmeyers kedua dituangkan oleh larutan HCl sebanyak 1 m sedikit demi sedikit. 6. Lalu amati jika terjadi perubahan warna ungu pada Erlenmeyers kedua. Jika tidak berubah warna, tambahkan lagi. 7. Kemudian tambahkan larutan AgNO3 sama seperti cara tadi, tambahkan sedikit demi sedikit sebanyak 1 m.
8. Amati lagi jika terjadi perubahan warna. 9. Larutan kini berubah warna menjadi pink sebelumnya larutan HCl ditambah COCl2 ditambah H2O berwarna ungu, artinya larutan sudah mengalami kesetimbangan. You see, stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Konsep-konsep utama. Yang pertama, kesetimbangan kimia. Kondisi di mana laju reaksi maju atau pembentukan produk sama dengan laju reaksi balik atau pembentukan reaktan, sehingga konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan. Yang kedua, pergeseran kesetimbangan atau bisa disebut prinsip Le Chatelier. Jadi, jika suatu sistem kesetimbangan diberi gangguan, misalnya penambahan konsentrasi reaktan, perubahan suhu atau tekanan, sistem akan menyesuaikan diri dengan cara menggeser kesetimbangan ke arah yang berlawanan guna untuk mengurangi gangguan tersebut. Yang ketiga, reaksi endotermik. Reaksi yang menyerap panas dari lingkungan, sehingga penurunan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah produk. Yang keempat, indikator warna. Perubahan warna larutan menunjukkan terjadinya perubahan konsentrasi zat-zat yang terlibat dalam reaksi, yang dapat mengindikasikan pergeseran kesetimbangan. Hasil pengamatan. 1. Larutan awal. Campuran H2O dan COCl2 menghasilkan larutan berwarna ungu. 2. Setelah penambahan HCl, warna larutan berubah menjadi biru atau ungu tua, menunjukkan pergeseran kesetimbangan akibat penambahan ion Cl negatif. 3. Setelah penambahan AgNO3, warna larutan berubah menjadi pink, menunjukkan pergeseran kesetimbangan kembali akibat pengikatan ion Cl negatif oleh Ag+, membentuk AgCl yang mengendap. 4. Perubahan suhu. Suhu larutan mengalami penurunan, menunjukkan bahwa reaksi bersifat endotermik atau menyerap panas. Kesimpulan. 1. Kesetimbangan kimia bersifat dinamis. Meskipun konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan, reaksi tetap berlangsung secara dinamis. Yang kedua, pengaruh penambahan reaktan. Penambahan HCl dan AgNO3 menyebabkan pergeseran kesetimbangan yang dapat diamati melalui perubahan warna larutan. Yang ketiga, reaksi endotermik. Penurunan suhu menunjukkan bahwa reaksi bersifat endotermik, di mana sistem menyerap panas dari lingkungan. Yang keempat, prinsip Le Chatelier. Terbukti, sistem kesetimbangan menyesuaikan diri dengan cara menggeser kesetimbangan ke arah yang berlawanan untuk mengurangi gangguan yang diberikan, baik melalui penambahan reaktan maupun perubahan suhu. Yang kelima, indikator warna sebagai alat analisis perubahan warna larutan, contohnya ungu ke biru atau ungu tua ke pink, menunjukkan terjadinya pergeseran kesetimbangan kimia akibat perubahan konsentrasi ion-ion dalam larutan. Dalam demikian, praktikum ini berhasil mendemonstrasikan konsep kesetimbangan kimia, pergeserannya, serta sifat endotermik reaksi melalui perubahan warna dan suhu larutan. Nah, itu dia pembahasan tentang kesetimbangan kimia. Gimana? Udah dipahami kan? Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian lebih memahami materi ini dengan mudah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika ada pertanyaan atau masih bingung, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar.
Jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya semakin banyak teman-teman yang bisa belajar bersama kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.